If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feza Novita, NIM 2120087 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 1C 2020. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal ujian akhir semester, yaitu dari Ibu Deswalantri. Dan sebelumnya, teman-teman yang lihat video ini jangan lupa like dan subscribe. Yang pertama yaitu pemahaman yang sederhana, yaitu memahami sifat-sifat yang religius. Yang kedua yaitu menggunakan kitab tafsir agar lebih memahami dalam mengetahui makna atau tafsir isi ayat tersebut. Yang ketiga, mempelajari bahasa Arab agar kita lebih memahami arti dari ayat tersebut. Yang pertama yaitu tanda titik, berfungsi untuk mengetahui akhir dari suatu kalimat. Yang kedua yaitu tanda koma, berfungsi untuk memisahkan anak kalimat. Yang ketiga yaitu tanda petik, untuk mengetahui kalimat langsung. Yang keempat yaitu tanda seru, untuk menegaskan suatu kalimat. Yang kelima yaitu tanda hubung, untuk menghubungkan penggalan kata atau kata ulang. Penggunaan kata maha dalam penjelasan ayat ini yaitu maha bijaksana, maha lembut, dan maha mengetahui. Ketiga makna tersebut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya sangat, amat, dan paling. Yang saya rasakan setelah melihat kutipan berita sosial tersebut yaitu saya merasa simpati dan empati, terutama pada saudara kita di Palestina dan Suriah. Mereka hidup dalam keterbatasan dan tidak mempunyai listrik di sana. Mereka tinggal di tempat yang tidak layak dan mereka kekurangan bahan pangan. Seharusnya kita memberikan bantuan kepada saudara muslim kita di sana, seperti bantuan pangan, papan, dan sandang yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bantuan dana dari penggalangan dana baik di media sosial maupun penggalangan dana yang dijalankan. If you found the one, you should never give her up. Pertama yaitu blokade, artinya pengepungan atau pemblokan suatu daerah tertentu sehingga orang lain tidak bisa masuk secara bebas ke daerah tersebut. Yang kedua yaitu dekap, artinya peluk. Yang ketiga yaitu ganas, melakukan sesuatu yang bersifat menyerang. Yang keempat yaitu kadar, menurut kuasa atau kekuatan masing-masing. Yang kelima yaitu camp, tenda yang didirikan di satu daerah terbuka. Yang keenam yaitu konflik, artinya percekcokan. Yang ketujuh yaitu krisis, artinya sedang dalam keadaan berbahaya. Yang kedelapan yaitu logistis, artinya penyediaan dan perlengkapan. Yang kesembilan membeku, yaitu menjadi beku. Yang ke-10 mengancam, yaitu menyatakan maksud atau niat untuk merugikan orang lain atau golongan tertentu. Yang ke-11 mengadu, mengacau atau mengganggu. Yang ke-12 meregang, menarik atau merenggut. Ke-13 yaitu pandemi, artinya wabah yang menyerang suatu daerah tertentu yang terjangkit di mana-mana. 14 yaitu tergantung, belum mempunyai kepastian. Pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang diraih dengan perjuangan, yaitu diraih oleh para pejuang bangsa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia juga dapat dipelajari bangsa lain seperti Australia, Jepang, Ukraina, dan Korea. Yang ketiga, bahasa Indonesia mempunyai kesempatan untuk memiliki kedudukan sejajar dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa global, yaitu bahasa Inggris. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah dipelajari. Yang kelima, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. Memelihara bahasa tersebut dapat dilakukan dengan selalu mengutamakan berbahasa Indonesia daripada bahasa asing.
pengetahuan. Jadikan diri kita sebagai pribadi yang haus akan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Yang kedua, fokus kepada pelajaran dan keterampilan yang Anda sukai, agar suatu saat jika kita bekerja, kita sudah mahir dalam melakukan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, yaitu menyusun ide dan perencanaan yang matang. Yang keempat, mempertahankan kesehatan tubuh dengan rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang bergizi, agar kita tidak mudah lelah dalam bekerja. Alasan mempersiapkan diri untuk pekerjaan yaitu karena ketatnya persaingan dunia kerja saat ini. Dunia kerja sekarang sangat berbeda dengan dunia kerja yang telah berlalu. If you find the one, you should never give her up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa kesehatan. Selanjutnya, selawat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah menancapkan kalimatullah la ilaha illallah di persada bumi ini. Untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat tentang narkoba. Teman-teman yang saya cintai, mengkonsumsi narkoba adalah satu di antara perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan, perbuatan setan dan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya harus kita jauhi agar kita selamat di dunia dan akhirat, serta lingkungan masyarakat pententeran tidak ada satu kejahatan apapun jika tidak mengkonsumsi narkoba. Janganlah sekali-kali mencoba untuk menggunakan narkoba, karena jika kita mencobanya, maka kita akan ketagihan. Maka seumur hidup kita akan tetap terus meminta untuk mencoba yang namanya narkoba tersebut. Hidup terasa terbelenggu dan ketergantungan terhadap sesuatu yang justru merusak hidup kita. Maka dari itu, marilah kita putra-putri bangsa mulai sekarang menjauhi menggunakan narkoba dan mulailah berlomba-lomba meraih cita-cita yang tinggi agar menjadi orang yang tidak merugi. Teman-teman yang saya cintai, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.